Politik monggo diurus, tapi ilmu lebih penting. Ekonomi monggo diurus, tapi ilmu lebih penting. Di intern Islam, ghairuna minasyi'ah wal wahabiyin wal liberaliyin wal radikaliyin. Kita enggak membekali anak-anak kita dengan hujah yang kuat di atas firanda dan yang lain-lain. Saya khawatir umat ini lama-lama lebih percaya kepada Wahabi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-ilm, bahwa segala bangunan agar tetap kokoh kudu wonten cagake. Cagak yang mengokohkan bangunan agama adalah ilmu. Dibangunnya pesantren, kampus-kampus, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguatkan, mengokohkan bangunan yang namanya agama Islam ini. Para rawuh, ghairuna min ghairil muslimin, mereka banyak yang jadi doktor, profesor. Nyun sewu, kathah pastor, kathah pendeta, kathah romo, yang mereka bergelar doktor dari Vatikan. Beberapa di antara alumni Madrasah Babawiyah, itu sekolah kepasturan yang ada di Vatikan sana. Mereka menyebut Tuhan Allah, Tuhan Papa yang ada di surga. Papa bahasa Arabnya, orang Arab menyebut Baba. Madrasah Kang Bongso Baba. Maka mereka menyebutnya Madrasah Babawiyah. Itu sampai program doktoral yang nahwu sorob bisa-bisa melebihi kita. Kalau kita Ibnu Akil sampun. Kalau kita Mughni Labib sampun. Kalau kita Ibnu Hisham cukup. Program doktoral nahwu sorob di Madrasah Babawiyah itu benar-benar sampai hampir semua kitab nusorob, sampai mengkaji kitab Alkitab, yang itu karangannya Imam Sibaweh, sampai ngaji karangnya Imam Khalil Al-Farahidi. Kalau sampai kita pemangku-pemangku pondok, pemangku-pemangku NU, dalam penguasaan nahwu sorob, kalah dengan pastor yang alumni Madrasah Babawiyah, malu kita. Bukan hanya malu kalau sampai debat kalah, maka jatuhlah. Kalau yang jatuh saya, Gus Nuril nggak apa-apa. Tapi kalau yang jatuh Islam, di mata publik, Islam tidak lebih berilmu, Islam tidak lebih ilmiah daripada Kristen, maka kita khawatir kepercayaan umat kepada Islam akan turun. Bentengi Islam dengan ilmu. Kuatkan bangunan Islam biar enggak roboh dengan ilmu. Likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-ilm. Beberapa pondok mati bukan karena enggak bisa bangun. Bangunnya kokoh mentereng, tapi mati. Kenapa? Saat abahnya wafat, anak-anaknya belum kuat keilmuannya sekuat abahnya. Sehingga kepercayaan umat, bahkan kepercayaan alumni kepada pondok itu turun, dan santrinya pun merotoli. Pondok ambruk karena sudah nggak ada ilmu di situ. Kampus kami UIN Malang pernah mengundang profesor dari Mixgill Kanada
ahli usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Presentasi kitab Asbah wan Nadhair hatta ka'annahu yahfad an dhahri qalbin. Saking sangat-sangat menguasai kitab Asbah wan Nadhair yang kita baca saja kesulitan. Seakan-akan si profesor ini apal Asbah wan Nadhair. Yang namanya kitab lumak nyegojangan. Setelah selesai presentasi, kita terkesima, kok ono wong ngalime kaya ngono. Dia menutup ceramahnya dengan kalimat yang mengejutkan kita semua. I'm sorry, I'm still Yahweh. Maaf, kami sampai sekarang masih Yahudi. Para orientalis alim-alim. Kalau sampai alumni Ploso, Lirboyo, Sarang, Buntet, Ciwaringin, sampai kalah dengan mereka, ya jatuhlah kita. Minimal jatuh nama hamba, malu. Malu kalau beragama, ternyata kualitas keilmuannya kalah dengan tokoh-tokoh di agama lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu di Jawa Timur, Gus Nuril tahu, ada Van der Plas, hafid Quran, apal alfiyah, sangat menguasai tafsir, tapi tanassar. Belanda, di Aceh ada Snok horo-goronya. Orientalis hafal Quran, ngelontok nahwu sorob, tanassor. Untung di Jawa Timur, si Van der Plas debat dengan Mbah Ye Abu Mahsyar, Blitar, Kuningan, kalah. Andai Ki Abu Mahsyar yang kalah, jatuh kita. Maka saya sangat-sangat mendukung kalau Pondok Nadwatul Ummah terus menguatkan sisi keilmuannya, mengokohkan bangunan keilmuannya. Politik monggo diurus, tapi ilmu lebih penting. Ekonomi monggo diurus, tapi ilmu lebih penting. Hizib monggo, wong saya juga hiziban. Jaduk monggo, wong saya juga jaduk. Tapi ilmu yang di tangan kanan, nah kejadukan-kejadukan, kata Gus Nuril, cukup dipegang di tangan kiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di intern Islam, ghairuna minasyi'ah wal wahabiyin wal liberaliyin wal radikaliyin. Mereka banyak yang doktor, entah alim bener apa enggak kami enggak tahu. Tapi mereka doktor. Basalamah doktor. Firanda doktor. Dan yang lain-lain minimal master. Juga yang lain-lain. Alumni Kairo. Alumni Madinah. Alumni Ummul Qura. Kalau sampai kita kaum ahlu sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, ahli pesantrenat, kaum pesantren ini enggak sungguh-sungguh membekali anak-anak kita dengan ilmu wal hujajil wadihah
wal hujjatil qat'iyyah wal qati'ah. Kalau kita enggak membekali anak-anak kita dengan hujjah yang kuat di atas firanda dan yang lain-lain, saya khawatir umat ini lama-lama lebih percaya kepada Wahabi daripada kepada Nahdlatul Ulama. Satu pertama yang kami sampaikan, monggo ngaji dan ngaji. Ilmu dan ilmu. Jangan berhenti. Mulai dari ilmu tentang sains. Ilmu korelasi antara Quran dengan sains. Ini penting sekali. Kalau kita harus bermunadharah, harus bermunaqashah, tabadulul ara' ma' ghairil muslimin, maka kita harus mampu menguasai dalil-dalil hujjah-hujjah ilmiah tentang otentitas Al-Quran, tentang keaslian Al-Quran. Saya, Marzuki, dan kita semua yakin 100% Al-Quran benar, hak, dan asli. Dari sisi mana? Dari dulu Al-Quran turun pakai bahasa Arab, sampai sekarang nyebar seluruh dunia, Quran tetap pakai bahasa Arab. Sementara ada kitab suci yang lain, dulu turun kepada Nabi Musa pakai Ibrani, dan sekarang sudah sulit ditemukan naskah kitab itu dengan bahasa Ibrani. Dari dulu Al-Quran satu versi, sampai sekarang sakdonyo, apapun madhabnya, Qurannya tetap satu versi. Satu Quran. Nggak ada Quran NO, nggak ada Quran Muhammadiyah, nggak ada Quran madhab Syafi'i, nggak ada Quran madhab Hanafi dan yang lain-lain. Sementara kitab Samami yang lain, dahulu hanya satu versi. Ketika diturunkan kepada Nabi Musa, sekarang kitab itu sudah berversi-versi. Kami yakin Quran asli. Nyatanya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Benar-benar kata Allah, kami mudahkan Quran untuk dihafal, dieling-eling, gampang. Ayo yang mau apalan monggo. Tempo hari saya ke Tamonan Pastur, dengan bangganya dia dawuh ke saya alhamdulillah Kiai, hafal Quran 15 juz. Tapi saya belum hafal kitab kami sendiri. Mudahnya Quran untuk dihafal. Banyak anak tamat SD hatam Quran, hafal Quran 30 juz. Di Indonesia ini tercatat 100.000 lebih yang hafal Quran. Ini mengindikasikan kalau Quran itu 100% kalamullah. Andai Quran kecampuran kalamnya manusia, tidak 100% kalamullah, maka Quran nggak mungkin mudah dihafal. Banyak orang awam tukang tahlilan, nggak iso moco Arab, tapi apal surat Yasin. Patri dengan ruh yang juga dari Allah, klop langsung ketemu cocok, makanya mudah dihafal. Alhamdulillah saya dulu hafal semalam 1 juz. Suruh ngapalin UD 45 seminggu nggak hafal. Tapi Quran bisa 1 malam 1 juz. Pak De saya Ki Hasbullah Blitar, hafal Quran 1 bulan pas hafal.
Kitab lain apa yang bisa semudah itu untuk dihafal? Dan tanda-tanda indikasi kalau sudah tercampuri tangan-tangan manusia dalam kitab samawi, tanda dan indikasinya kitab yang diklaim samawi itu nyatanya sulit dihafal. Sementara Al-Quran yang kita yakin full samawi dan benar-benar full samawi, nyatanya gampang dihafal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ada MTQ, mulai tingkat kecamatan sampai internasional. Lomba baca hafalan Quran, baik qiraah bitaghanni, atau syarhul Quran, atau tafsiril Quran, atau tahfidzul Quran. Internasional, kafilah perwakilan dari seluruh negara datang. Tidak pernah ada kasus. Tidak pernah ada kasus negara tertentu, aliran tertentu, Qur'ane rapodo, enggak pernah ada. Berkali-kali digelar MTQ tingkat internasional. Qori hafid dari negara manapun, semuanya membaca Quran yang sama. Ini bukti keaslian Quran. Andai Quran itu diragukan keasliannya, mestinya mungkin Amerika punya Quran beda, Australia punya Quran enggak sama. Tapi alhamdulillah sama. Dan hebatnya di Islam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang nurunin Quran, dan kami pula, kata Allah, yang menjaganya. Bagaimana cara Allah, mekanisme Allah menjaga Al-Quran? Sejak awal turun, Quran dijaga dengan dua jalur. Ada yang hafal, ada yang nulis. Begitu Nabi dapat wahyu, kemana-mana didampingi Zaid bin Thabit, atau Ubay bin Ka'ab, atau Ali bin Abi Thalib, atau Ibnu Abbas, dan yang lain-lain. Sewaktu-waktu Quran turun, selesai dihafal, langsung sahabat itu mencatat. Nabi wafat, sahabat punya catatan semua Al-Quran. Ada yang punya catatan surat Baqarah, ada yang punya catatan surat Ali Imran, dan yang lain-lain. Dan Khalifah Abu Bakar naik, Abu Bakar punya kebijakan, ayo kita bukukan Al-Quran, kita bendel menjadi satu, dan kita nggak usah ragu. Mengapa? Ketika di zaman Abu Bakar ada tadwinul mushaf, ada pembukuan Al-Quran, saat itu ada 600-an sahabat hafid Quran 30 juz. Monggo dibaca kitab-kitab sirah. 600 sahabat hafal Quran 30 juz. Dan ini penting. Barangkali ada tulisan kurang, maka ratusan sahabat yang hafal Quran itu loh mengingatkan, mas kurang, mas keliru, mas kui duduk Quran. Dan barangkali ada 1-2 orang hafalannya kesingsal, keliru. Lewat tulisan inilah kita mengingatkan yang hafalannya keliru. Ratusan yang hafal Quran mengontrol tulisan mushaf, mengontrol barangkali yang hafal ini keliru baca. Dan sampai sekarang, karena di Islam di Jawa Timur saja, ada puluhan ribu orang hafid Quran. Di Mojokerto, kami termasuk pembinanya, Mojokerto saja, itu jumlah hafidnya sekitar 1.600 hafid. Karena begitu banyaknya umat Islam yang hafid Quran,
Setiap ada percobaan pemalsuan Quran, mencetak Quran dirubah-rubah, mencetak Quran dikurang-kurangi, mencetak Quran ditambah-tambah. Begitu mushaf itu beredar di toko-toko, nggak usah hitungan bulan, nggak usah hitungan minggu, dalam hitungan jam ada orang beli, dibaca, sampingnya ada orang hafid Quran. Loh, kok ngene mas? Nggak bener ini. Berkali-kali mesti ketemu, mesti konangan, mesti ketahuan. Ini loh hebatnya Quran, cara Allah menjaga Al-Quran. Ada sekian ribu ditakdir hafid Quran, ada sekian ribu ditakdir ahli khatat. Dua-duanya saling mengontrol, sehingga sampai hari ini Quran tetap seperti saat diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada agama tertentu enggak ada yang hafal kitab sucinya, maka ketika ada pencetak nakal, ada penerbit nakal, kitab suci itu ditambah satu huruf, dikurangi satu kalimat, dirubah satu sifir, satu ayat misalnya. Mereka nggak tahu, wong nggak ada yang hafal. Nah, memasukkan Quran nggak bisa karena ada ribuan yang hafid Quran. Kami Marzuki yakin agama Islam asli karena kitab sucinya asli. Agama itu asli apa tidak dilihat dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya asli, tidak meragukan sama sekali, zalikal kitabu la raiba fih. Sama sekali serambut pun nggak ada yang meragukan dalam Al-Quran ini. Ketika kitab sucinya asli, 100% nggak meragukan, maka kita pun yakin agama yang bersangkutan, agama tersebut juga kitab sucinya asli, maka agamanya juga asli. Kalau kitab sucinya diragukan, maka agama itu juga diragukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, ini kunci penemuan dari Profesor Dr. Rosad Khalifah, orang Amerika dan sekarang sudah Islam. Dia itu penasaran dengan tulisan Bismillah. Bismillah itu aslinya Biismillah. Biismillah dengan asma Allah. Tapi nulisnya bak langsung sin tanpa alif. Nulisnya Bismillah itu tanpa alif. Dan setelah dicoba-coba, mengapa tulisan Bismillah ditulis tanpa alif, bak sin langsung? Ternyata dengan tidak menulis alif, maka jumlah huruf Bismillah 19 huruf. Bismillah mengawali Quran, jumlah huruf Bismillah 19, berarti Quran dibuka, diawali dengan angka 19. Yang itu sama dengan jumlah malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka. Alaiha tis'ata asyar. Dijaga oleh 19 malaikat. Next, selanjutnya, apa rahasia? Apa misteri? Di balik angka 19 mengawali angka Quran. Quran diawali Bismillah, jumlah hurufnya 19, berarti Quran diawali angka 19. Ternyata rahasianya, semua angka dalam Quran pasti cocok dengan angka 19. Berapa jumlah surat Al-Quran? 114 surat. Angka 114
sama dengan 19 kali 6 pas. Nggak ada pecahan. Berapa jumlah huruf Fatihah? 152. Sama dengan 19 kali 8 pas. Berapa jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin? Surat itu diawali huruf Yasin, Yasin. Ternyata jumlah huruf ya dan sin 133. Sama dengan 19 kali 7 pas. Kenapa surat Toha diawali huruf tok dan hak? Ternyata jumlah huruf tok dan hak di surat Toha 171. Sama dengan 19 kali 9 pas. Kenapa surat Qaf diawali huruf Qaf? Ternyata jumlah huruf Qaf di surat Qaf 57. Sama dengan 19 kali 3 pas. Bismillah kalimahnya apa saja? Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Berapa jumlah kalimah Allah dalam Quran? 2698. Angka 2698 sama dengan 19 kali 142 pas. Berapa jumlah tulisan Ar-Rahman dalam Quran? 57. Sama dengan 19 kali 3 pas. Berapa jumlah tulisan Ar-Rahim dalam Quran? 115. Agak ada masalah. Karena angka yang cocok itu 114. 19 kali 6, 114. Nah, tulisan Ar-Rahim bukan 114, tapi 115, sisa 1. Mengapa? Ar-Rahim dalam Bismillah itu Ar-Rahim yang asma Allah. Di Quran ada satu Rahim, bukan asma Allah, tapi asma Rasulullah SAW. Mana Ar-Rahim yang asma Rasul? Bukan asma Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang padamu seorang rasul dari bangsamu sendiri, bukan bangsa jin, bukan malaikat, tapi manusia. Yang mana rasul itu punya sifat bil mu'minina raufur rahim, pengasih penyayang kepada orang-orang mukmin. Rahim dalam ayat ini bukan asma Allah, tapi asma Rasul. Nah, jumlah Ar-Rahim 115, tapi ada satu Rahim yang asmanya Rasul, berarti Ar-Rahim yang asma Allah di Quran tinggal 114. Dan sama dengan 19 kali 6. Ada sistem aplikasi yang luar biasa. Sebelum ada komputer, sebelum ada teknologi digital, tapi Allah sudah bikin Quran dan bisa dipakai sistem aplikasi. Passwordnya 19. Tapi aja keliru, kupu, ngono aja. Togel. Andai Quran pernah ditambah, andai Quran pernah dikurangi, andai Quran pernah dirubah, enggak mungkin jumlah hurufnya sampai sekarang tetap cocok dengan angka 19. Tetap saja enggak percaya. Harus dengan apalagi para ulama meyakinkan sampean untuk percaya dengan kitab Al-Quran. Tapi ya kewajiban kita sekedar menyampaikan ma'alaina illal balagh. Selanjutnya iman apa enggak? La ikraha fiddin. Quran mengingatkan beberapa kitab suci di luar Quran sudah
kecampuran tangan-tangan jahat yang mereka nulis pakai tangan mereka sendiri, lalu mereka sampaikan kepada murid dan jemaatnya, katanya itu wahyu Allah. Lalu dikumpulkan, dicampurkan dengan kitab suci, akhirnya enggak karu-karuan. Dan itu diingatkan oleh Allah, lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka buat mereka-mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, mereka karang-karang, summa yaqulun, lalu mereka katakan kepada murid dan jamaahnya, hadza min indillah, iki wahyu teko Gusti Allah. Liyastaru bihi thamanan qalila. Mereka melakukan pemalsuan karena untuk mendapatkan apa nih? Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tambahin lagi. Dari sisi penulisan nggak ada masalah. Dari sisi ada ribuan orang hafid Quran dan hafalannya cocok dengan tulisan, itu juga semakin membuktikan nggak ada masalah dengan keaslian Al-Quran. Lalu dari sisi konten, isi, tidak ada satupun informasi ilmiah dalam Quran yang kemudian ketika dibawa ke laboratorium terus tidak benar, nggak ada. Kampus kami UIN Malang yang jurusan biologi, anak-anak penasaran dengan ayat di surat Maryam, yang ayat itu isinya merintah kepada Siti Maryam setelah melahirkan Nabi Isa supaya menggoyang-goyang pohon kurma. Lalu setelah kurma rutobnya berjatuhan, silahkan dimakan agar infeksi pendarahan lekas sembuh. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya fakuli wasrobi wa qarri aina. Maryam, setelah kamu lahirkan Isa, mungkin pendarahan, mungkin infeksi. Ojo bingung Maryam, wet kormo iku lho hoyok-hoyokan, goyang-goyangan. Tu sakit alaiki rutoban janiyah, supaya rutob yang siap petik berjatuhan. Fakuli, makan itu rutob. Nah, mahasiswa kami penasaran, apa korelasi infeksi, apa korelasi pendarahan setelah melahirkan dengan perintah makan kurma. Rutob dibawa ke lab, di blender, lalu diberi cairan kimia agar unsur-unsurnya mengalami pemisahan, mengalami fermentasi. Nah, alhamdulillah ditemukan secara laboratorium, bukan katanya-katanya, nyata, ternyata kurma rutob jenis buah yang paling banyak menghasilkan sel darah putih. Orang pendarahan, orang infeksi, kalau kadar sel darah putihnya kurang, lambat sembuh, lambat mampet darah itu. Nah, supaya Maryam lekas sembuh infeksinya, lekas mampet pendarahannya, disuruh makan rutob agar kadar sel darah putih dalam tubuh Maryam segera terpenuhi. Dan nanti darah gampang mampet, infeksi cepat sembuh. Sadaqallahul. Enggak ada yang salah dalam Al-Quran. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu rahasia janin, rahim. Calon anakmu ini laki perempuan, yang tahu hanya Allah. Mengapa yang tahu hanya Allah? Zigot, jentik, yang setelah sekian bulan akan berkembang menjadi janin,
Zigot itu gabungan hasil talqih dari sperma laki-laki dan sel telurnya perempuan. Sel sperma mengandung 23 kromosom, sel telur mengandung 23 kromosom. Suami istri kumpul, 2 sel ketemu, gabung menjadi calon manusia, 23, 46 kromosom. Ini ilmu, ini biologi. Apa kromosom itu? Kromosom itu calon organ tubuh, calon kaki, calon telinga, calon tangan, calon kepala. Itu kromosom. Kenapa Allah katakan di Quran, nggak ada yang tahu jenis kelaminnya kecuali hanya Allah. Sebab nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Calon kaki ada, calon telinga ada, tapi calon farji nggak ada. Calon dakar nggak ada. Barulah ketika janin umur 4 bulan, Allah perintahkan malaikat tiup nyawa, catat pekerjaannya, catat umurnya, catat rizkinya, syaqiyun au sa'idun, catat hidupnya bahagia atau sengsara. Malaikat usul, kurang 1 ya Allah, kelewatan. Adzakarun am unsa. Ini dibuat laki-laki apa perempuan ya Allah? Baru Allah dawuh laki atau perempuan. Sejak janin umur 4 bulan. Makanya ahli penyakit dalam, ahli penyakit, ahli kandungan kayak apapun. Kalau ditanya janin sebelum umur 4 bulan, dok, lanang apa wedok dok? Ya nggak tahu. Wong nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Paling mentok ilmuwan hanya mengkaji kecenderungan hormon dan gerak sel. Kalau hormonnya kayak begini, selnya aktif, agresif, kemungkinan laki-laki. Dokter memberi tanda RH+, mungkin laki-laki. Kalau hormonnya kayak begini, gerak selnya agak lambat, lemah, mungkin perempuan. Dokter memberi tanda RH-. Tapi ternyata yang RH+ itu ternyata perempuan. Perempuan agak kayak laki-laki itu apa namanya? Perempuan tomboy yang diberi tanda RH- dikira perempuan. Kemulai bencong lo bencong, kunsa. Dari dulu Allah dawuh yang tahu ram. Ilmu biologi membuktikan memang nggak ada yang tahu jenis kelamin kecuali Allah, sebab nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Kayak begitu. Quran itu isinya kalau terkait dengan ilmu pengetahuan pasti benar. Tentang ruman, delima, warumana mustabihan, wa ghaira mutasyabih, ungduru ila samarihi, idza asmara wa yan'ih. Lihat itu delima. Kadang buahnya sama, kadang buahnya beda. Padahal pohonnya sama, batangnya sama, bijinya sama, secara gen sama, unsur hara di dalam tanah juga sama, tapi ranting yang sana, dahan yang sana, cabang yang ke sana, kadang menghasilkan buah beda. Yang sana matangnya kuning, yang sana matangnya agak merah, yang sana matangnya agak coklat. Padahal itu dari jenis yang sama, bibit yang sama. Dari dulu Quran sudah menyebut itu rahasia Allah. Itu asrarullah, rahasia bukti kekuasaan Allah. Dan ilmu pengetahuan, nyuwun sewu, ahli anatomi binatang, anatomi tumbuh-tumbuhan, itu sampai sekarang nggak mampu mengungkap rahasia. Kenapa delima itu kadang warna buahnya beda. Hanya bisa subhanaka faqina adzabannar. Hanya bisa taslim kepada Allah dan menerima kebenaran ayat warumana mustabihan
wa ghayra mutasyabih. Kata Quran sebelum umat manusia ngerti atmosfer atau apa, bahwa di sana hampa, Quran dari dulu sudah bilang, ka'annama yas'adu fis sama, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, ka'annama yas'adu fis sama. Orang semakin menaik, semakin susah bernafas. Berarti menurut Quran di sana nggak ada oksigen. Wong bernafas itu pakai oksigen. Tahun itu manusia belum mengenal atmosfer. Quran sudah menginfo semakin ke atas, semakin nggak ada oksigen, semakin nggak bisa bernafas. Dan kita hidup di dunia modern memang begitu kenyataannya. Sekian ribu meter di atas permukaan bumi hampa, nggak ada oksigen. Sadaqallahul azim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Sempurna kalam Allah, wahyu Allah, Al-Quran, semuanya benar, semuanya valid, semuanya ilmiah, semuanya akurat, enggak ada yang diragukan, la raiba fi, la mubaddila li kalimatih. Siapapun, termasuk yang paling top, nggak akan mampu memalsukan Quran. Meskipun sak huruf, karena ada ribuan umat Islam hafid Quran, mereka lah yang siap ngontrol kalau sewaktu-waktu ada percetaan nakal, jahat, ingin memalsukan Quran. Ayo, yang masih ragu dengan Quran, sepulang ini, jangan pernah ragu dengan Quran. Mumpung durung mati. Saya khawatir zaman mati masih meragukan kebenaran yang harusnya Anda menerimanya. Sadaqallahul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan masih banyak lagi tentang kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Dan yang lain-lain tentang siwak. Dan apa yang dikeluarkan oleh siwak. Orang bangun tidur, belum berkumur, lalu tangan sampean, atau gombal, sampean masukkan, belum berkumur, ambune nggak karu-karuan mas, ambu abab. Tapi, sampean bangun tidur, belum berkumur, siwak sampean masukkan ini. Enggak bau. Monggo buktikan. Makanya Nabi setiap bangun malam, pertama yang dilakukan, kana yasusufa, hadis Bukhari. Nabi mesti siwakan. Padahal belum pakai air. Apa enggak bau? Enggak. Mengandung apa? Lah monggo dikaji. Ini Al-Quran. Lalu setelah kita Islam, yakin kebenaran Al-Quran. Setelah Islam ada versi-versi. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Kita oleh Mbah Hashim As'ari, yang sebelumnya itu oleh Wali Songo, kita dipilihkan Islam yang ini loh mas, yang masih asli, utuh, apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dari sisi mana kita bisa membuktikan keaslian dan kebenaran ahlus sunnah wal jamaah? Maaf sekali maaf. Sebagai sesama manusia, sesama muslim, kepada apapun alirannya, kami hormat. Kami harus bersatu. Nggak boleh perang saudara. Tapi sebagai orang ahlus sunnah, kami tetap wajib qulil haqqa walau kana murran. Tetap wajib balighu anni walau ayah. Tentu tidak ada maksud mencemooh, menghina di luar ahlus sunnah wal jamaah. Syiah itu hanya mencintai, menerima ahlul bait. Hadis yang di Bukhari Muslim
yang tidak riwayat Ahlul Bait mereka tolak. Itu Syiah. Khawarij hanya menerima dan percaya pada sahabat. Hadis di Bukhari, Muslim dan yang lain-lain mereka tolak. Itu Syiah. Khawarij dengan menolak hadis riwayat Ahlul. Apa itu? Apa itu? Madura iki madura. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apapun ajaran yang disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Enggak boleh kita umat Islam ini ajaran Rasul ini kami cocok tak terima. Sabda Nabi yang ini kami enggak cocok, enggak tak terima, enggak boleh. La nufarriqu baina ahadim min rusuli, enggak boleh beda-bedakan. Mereka yang beda-bedakan wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka-mereka yang berislam dengan prinsip separuh kami imani, yang lain kami ingkari, itu kafir. Supaya benar-benar iman, ya harus diimani semua. Jangan ada yang dibuang. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Nah, bagi ahlu sunnah wal jamaah, model Syiah itu belum sempurna. Karena sekian banyak hadis ditolak lantaran riwayat sahabat. Model Khawarij enggak sempurna. Karena sekian banyak hadis mereka tolak lantaran riwayat Ahlul Bait. Nah, ahlu sunnah, Imam Syafi'i misalnya, berkomitmen mewarisi sunnah Rasul sepenuhnya. Imam Syafi'i kecil, umur 8 tahun, 9 tahun, ngaji ke Imam Malik, mengakses, mengambil, hafal hadis Muwatta yang isinya ribuan. Terima. Padahal Imam Malik itu dapat hadis dari jalur sahabat. Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i juga ambil hadis dari jalur Ahlul Bait. Ngaji kitab Musnadul Hanafi kepada Syekh Abu Yusuf. Dia muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi dapat riwayat full jalur Ahlul Bait semua. Gurunya Imam Hanafi, Imam Ja'far Shadiq. Ini yang katanya Gus Nuril, ini habaib beneran. Asli. Asli. Pakai shot. Gurunya Imam Hanafi, Imam Ja'far Shadiq. Gurunya Imam Ja'far Shadiq siapa? Abahnya sendiri, Imam Bakir. Gurunya Imam Bakir siapa? Abahnya sendiri, Imam Ali Zainul Abidin. Cicit apa? Buyutnya Rasulullah. Imam Ali Zainul Abidin ngaji kepada abahnya sendiri, Imam Husain Asib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain tentu dapat dari abahnya Imam Ali, dapat dari ibunya Siti Fatimah, dapat dari mbahnya sendiri Rasul. Musnadul Hanafi, yang Imam Hanafi dapat riwayat hadis dari Ahlul Bait, Imam Syafi'i sama sekali tidak menampiknya. Asal sahih. Hadis Ahlul Bait diterima oleh Imam Syafi'i. Hadis versi sahabat juga diterima oleh Imam Syafi'i. Untuk berjaga-jaga, kalau dari dua jalur tadi masih ada 1-2 hadis yang kelewatan, maka Imam Syafi'i membuat jalur periwayatan sendiri. Imam Syafi'i ngaji ke Imam Waqi'. Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, ngaji kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ngaji kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia ngaji kepada Rasulullah. Itu loh Imam Syafi'i, itu loh ahlu sunnah wal jamaah. Enggak berkepentingan, enggak punya pretensi sedikit pun untuk menolak dalil. Semua dalil diterima, semua hadis diterima, riwayat jalur siapapun asal sahih.
idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu madhab saya. Ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Syafi'i sepuh ketika sudah di Mesir berijtihad berdakwah, sudah berhenti meneliti hadis, masih berpesan pada muridnya Imam Hambali, lanjutkan meneliti hadis. Nanti kalau you menemukan hadis yang lebih sahih, sampaikan ke saya. Saya tidak malu mencabut fatwa saya, asal ada yang lebih sahih. Yang dicabut Imam Syafi'i, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk sekali-sekali tidak akan menolak hadis asal itu sahih. Nah, kita berahlus sunnah wal jamaah, apalagi madhab Syafi'i, karena ahlus sunnah wal jamaah lah golongan yang 100% mewarisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ditolak? Kaidahnya tolok ukurnya luar biasa. Nyun sewu. Imam Bukhari termasuk pengikut madhab Syafi'i, itu punya catatan begini di kitab Manhalul Latif karangannya Said Maliki. Beliau bercerita dulu jujur, rajin sholat, oke, hadisnya tak terima. Ketika Imam Bukhari datang ngecek perilakunya, melihat si orang itu lagi menipu kuda. Dia pegang rumput, lalu panggil kuda, diiming-iming rumput, ya mesti datang kuda. Setelah kuda diiming-iming rumput datang, dipegang kendalinya, rumput nggak diberikan. Ini menipu ini. Menipu kuda. Imam Bukhari langsung nggak jadi mengambil hadis itu. Ini orang ini penipu, hadisnya maudhu. Hadisnya palsu. Kayak begitu itu ahlus sunnah wal jamaah. Satu sisi komprehensif, lengkap, nggak ada satupun hadis yang kelewatan. Di sisi lain juga super hati-hati dalam menfilter sehingga nggak ada hadis dhaif, apalagi palsu. Nah, kalau kita berislam, dalilnya lengkap dan sahih, akurat, valid dan lengkap, apa ada lagi di luar itu yang lebih hak? Kata Quran harus lengkap, ambil semua. Yes, ahlus sunnah ambil semua. Kata Quran kalau pembawa berita itu orang fasik, jangan diterima. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Harus ada check and recheck. Harus ada verifikasi, penfilteran yang ketat. Dan ahlus sunnah sudah menfilter, tinggal hadis sahih saja. Kalau hadisnya lengkap dan sahih dan lengkap, kamu masih juga enggak mau dengan ahlus sunnah wal jamaah, terus mau apa lagi? Itulah. Mau apa lagi? Terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita NKRI? Kenapa kita NKRI? Tahun 1922, 23, 24 di Hijaz, di Arab yang sekarang Saudi, itu terjadi pemberontakan oleh kaum Wahabi. Malih sowe iki kula badhe mandhap nakalan wong Gresik. Karep kula gek leren ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terus nih. Tahun 1922, 23, 24 di Arab, di Hijaz. Napa? Jangan dipaksa. Ngopi. Siap ngaji malih? Nggih. Niki lakon hampir berakhir. Sudah jam 3 malam perang Brontoyuda Jaya Binangun. Jejer cekel Hindralaya sampun marini. Nah, Wahabi menang
karena disokong Inggris Prancis. Raja Syarif Hussein, Ahlus Sunnah wal Jamaah kalah. Terus apa yang terjadi? Menurut kitab An-Nusus Al-Islamiyah Firraddi ala Madhabil Wahabiyah karangan Ki Muhammad Fakih Maskum Mambang Gresik, juga ada takrid dari Kiai Maimun Zubair, ada takrid dari Kiai Aziz Masyhuri dan yang lain-lain. Pada halaman 12 halaman 12 sampai 14 diceritakan seperti ini. Setelah Wahabi menguasai Arab, mereka banyak melakukan pembunuhan massal, termasuk di Taif. Yang awam dibunuh, yang hafid Quran juga dibunuh, yang lagi sholat dibunuh, yang ulamanya juga dibunuh. Bukan hanya dibunuh, makam para wali, para ulama digusur, didoser, diratakan dengan tanah. Bahkan punya rencana gila akan membongkar makam Rasulullah SAW. Itu Wahabi. Nah, poin berikut ini, jangan ngelamun, mau tak tambahi satu poin. Di kitab itu halaman 12, setelah ulama mereka bunuh, kitab-kitab yang dimiliki ulama itu mereka rampas. Ada ribuan Sahih Bukhari, ada ribuan Sahih Muslim, tafsir, usul fikih. Ulamanya dibunuh, kitabnya dirampas, dimusnahkan, diinjak-injak. Lalu mereka curi masternya, kalimat dirubah. Silahkan ngetik di YouTube, sama ngetik begini, Tahriful Wahabiyah, kan diterbitkan kitab baru, beberapa kalimatnya dirubah, makamnya digusur. Alhamdulillah, kalau Wahabi bisa memusnahkan kitab di Timur Tengah, di Arab, mereka nggak bisa memusnahkan kitab neng negorone Gus Nuril. NKRI harga mati. Di pondok-pondok pesantren Nusantara, mulai Sabang sampai Merauke, pondok-pondok kuno, Al-Mustafawiyah, terus Syekh Demyati Pandeglang, terus Mbah Mutamakin, sampai ke timur. Itu kiai-kiainya, gos-gosnya, sampai sekarang, di almari-almari yang kuno itu masih menyimpan Sahih Bukhari yang umurnya 200 tahun lebih. Saya yakin di Munted juga masih menyimpan itu. Yang kitab-kitab Bukhari asli umur ratusan tahun itu di Arab sudah banyak dimusnahkan. Kenapa menjaga NKRI menjadi penting? Halo? Kenapa menjaga NKRI menjadi penting? Di NKRI inilah tempat Allah menyelamatkan ribuan Sahih Bukhari Muslim dan tafsir yang itu di Arab dimusnahkan. Kalau NKRI bubar, ganti negara khilafah, tapi isinya Wahabi, maka saya, Gus Nuril, kita semua khawatir penguasa baru atas nama Islam akan melakukan apa yang mereka lakukan di Arab dulu. Ulama dibunuh, hafid Quran dibunuh, kitabnya dirampas, dimusnahkan, lalu umat ditawarkan kitab baru, beberapa kalimatnya dirubah. Kepengen Islam tetap asli? Kepengen kitab asli tidak hilang, tetap terjaga, jaga NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Yang diselamatkan Allah lewat RI bukan hanya kitabnya, Mas.
Dan kitab asli itu penting. Nyuwun sewu Gus Nuril, putra kula, putra panjenengan, mungkin mondok ke Lirboyo kemana-mana beli kitab, ternyata dicetak, diputer dari master yang sudah dirubah itu. Tapi asal mondok di Nusantara, nggak usah khawatir. Anakmu ke Ciwaringin, anakmu ke Buntet, ke Lirboyo, bawa kitab, beberapa kalimatnya dirubah. Tapi gurunya ngajar santri pakai kitab yang asli. Aman. Yang tidak aman itu muridnya kitabnya palsu, lah gurunya kitabnya juga palsu. Wassalam wis. Bersama ulama Nusantara, Islam terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lewat para hafid Quran dan para khattat mushaf menjaga tulisan Quran, lewat para ulama yang punya sanad nyambung Rasul, menguasai nahwu sorob dan masih punya kitab lawas umur ratusan tahun asli, lewat ulama ini Allah menjaga maknanya Quran. Di Indonesia Quran hadis lafadznya aman, maknanya juga aman. Loh, NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, nyun sewu. Kalau di sana makam ulama digusur rata dengan tanah, di NKRI mulai Sabang sampai Merauke makam ulama utuh, dirawat, dijaga. Dan itu bukan hanya di Jawa, yang kebetulan Islamnya mayoritas, sampai di Bali, yang mayoritas Hindu, itu makam Wali Pitu juga aman-aman saja. Di Sumatera Utara, apa kabupaten apa itu yang titik masuk Islam yang diresmikan Jokowi itu? Apa? Pokoknya Sumut, kami nggak tahu. Itu mayoritas Kristen. Di sekitar itu Islamnya belum tentu di situ. Aman-aman. Di Papua Raja Ampat, makam ulama aman, nggak digusur. Itu loh NKRI. Bahkan ulama dibom, dia nggak tahu gereja itu asuransi, diurus cair miliaran, bangun lagi lebih besar. Itulah hasil jihadmu, blok. Halo. Asal NKRI aman, Islam yang mayoritas aman, sampai Islam minoritas di Bali, Papua, NTT juga aman. Bagaimana mengamankan Islam minoritas di luar Jawa? Jangan ganggu minoritas non-muslim di Jawa. Otomatis ganti timbal baliknya, minoritas muslim di luar Jawa juga nggak akan diganggu. Kita ini goblok kadang-kadang. Orang lain di sini kita ganggu, kita dolimi, kita sakiti, tapi kita nggak ingin saudara kita di Bali, di Papua diganggu. Sakarepe udele dewe. Dan nyuwun sewu, muga-muga salah, kami nggak tahu nyuwun sewu. Kami punya pendapat, menyakiti non-muslim haram, mendolimi non-muslim haram. Kenapa? Kalau mereka kita sakiti, kita dolimi di sini, itu akan memancing mereka untuk menyakiti, mendolimi muslim di luar Jawa. Dolimmu kepada non-muslim di sini menyengsarakan saudaramu muslim di luar Jawa. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa. Yang kedua,
besok ada hisab. Kulun mina mas'ul amam Allah. Mendolimi orang ketika kita sudah dihisab, Allah masih memberi kesempatan siapapun yang pernah didolimi untuk menuntut, menggugat. Sama siapa? Kami tetangga non-muslim. Apa? Saya dulu pernah dikamplengi. Diberi hak gugat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa ya'ti wa qad daraba hadha wa ya'ti wa qad dalama hadha wa ya'ti wa qad satama hadha wa ya'ti wa qad akhadha mala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi fa in fadiyat ukhidha min sayyiati akhi faturihat alaihi fayulqa. Enggak ada dalil nyun sewu dolim pada non muslim gak opo-opo, itu enggak ada dalilnya. Non muslim kita ambil duitnya, besok kita digugat. Non muslim kita sakiti, kita lukai, besok kita digugat. Jangan sakiti muslim maupun non muslim, sebab besok kita dihisab. Lagi pula kita ini kan dakwah. Dakwah itu ibarat orang mancing. Pelan, tenang, damai. Dapat. Mancing itu biar dapat ikan. Ikan makan umpan dapat. Lesaman mancing takbir, bruak. Obyok, bruak. Itu ikannya lari apa? Itu jenenge enggak mancing, itu jenenge enggak dakwah, itu nggusak. Penutup yang terakhir, kenapa Islam, Rasulullah dan NU berkomitmen tidak akan mengusik non-muslim? Nabi punya tetangga Kristen biasa, Nabi punya tetangga Yahudi biasa, nggak diusir, nggak diganggu. Kenapa? Nabi, kiai, ulama kepingin menunjukkan ini loh Islam. Kalau non muslim itu di samping kita, mudah kita menunjukkan pada dia ini loh Islam. Kalau kita ngusir mereka jauh, bagaimana kita menunjukkan Islam pada mereka? Wong diusir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita wajib mendakwai, balighu anni walau ayah. Wajib menyampaikan Quran, hadis, Islam pada non-muslim. Lah kalau non-muslim mau usir, bagaimana kita mendakwai mereka wong sudah kamu usir? Siapa tahu juga non-muslim itu ahli virus. Non-muslim itu ahli vaksin. Non-muslim itu ahli kimia. Non-muslim itu ahli nuklir. Ahli otomotif dan macam-macam. Kita NKRI meniru negara Madinah, muslim non-muslim diayomi semua. Siapa tahu mereka punya keahlian, non-muslim yang punya keahlian, dan kita ayomi, mereka tetap bekerja untuk negara kita. Kalau gara-gara non-muslim kamu usir, padahal ahli kimia diambil Australia. Kalau non-muslim kamu usir padahal ahli nuklir, diambil Singapura. Akhirnya yang negara yang maju, sains dan teknologinya bukan Indonesia, tapi luar negeri. Itu loh hikmahnya, kenapa Nabi ditiru NU, berkomitmen nggak akan mengusik, apalagi mengusir non-muslim. Saya kira begini, hadirin rahimakumullah, ayo bangun ilmu, ayo yang cerdas, ayo santri, buntet, doktor semua. Kalaupun nggak doktor, ngaji di pondok, sampai hatam Ibnu Hisham, sampai hatam Al-Mustasfalil Ghazali, hatam Kutubus Sittah masing-masing 5 kali. Lain-lain. Nah, kalau zaman begitu,
meskipun merek buntet, ilmumu nggak kalah dengan yang alumni Al-Azhar. Dengan terus menguatkan ilmu dan dalil, dengan terus menguatkan ilmu hujjah dan dalil, maka kita Islam, NU, buntet tetap dipercaya umat. Dan itulah cara kita melestarikan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kami sampaikan. Sebelum kami turun, kami mungkin minta semenit atau 1 menit setengah untuk sardul adillah, biar zaman nggak ragu. 1, ada yang bilang iftitah nggak pakai kabiro, buntet pakai kabiro, itu hadis Muslim 630. Ada yang bilang Fatihah nggak pakai bismillah, buntet pakai bismillah, Bukhari 3451. Ada yang bilang nggak usah kunut subuh, buntet kunut subuh, Bukhari 1001. Ada yang bilang tahiyat begini-begini, jarinya digerak-gerakkan, buntet cukup nunjuk, nggak usah digerak-gerakkan. Itu Muslim juz 1408. Ada yang bilang ba'da sholat jamaah nggak usah wiritan bareng, tapi buntet pakai wirid. Itu Bukhari Fathul Bari juz 2324. Ada yang bilang bubar jamaah nggak usah salaman-salaman, nggak usah sungkem. Santri buntet salaman dan sungkem pada Gus Haris. Halo, itu Bukhari 4377. Ada yang bilang terbangan nggak boleh, tapi santri buntet terbangan. Itu Bukhari 4001. Ada yang bilang pujian berdoa dilagu-lagukan nggak boleh, katanya kayak gereja. Tapi buntet doa biasa, ya, doa pakai lagu-lagu juga, iya. Itu Bukhari 2837. Ada yang bilang selamatan di rumah duka nggak boleh, buntet mengajarkan selamatan di rumah duka. Itu Bukhari 5417. Ada yang bilang pahala selamatan nggak nyampe, santri buntet diajarkan selamatan nyampe. Itu Bukhari 2563. Halo. Ada yang bilang ziarah kubur nggak boleh, bawa kembang, santri buntet bawa kembang. Niru Rasulullah bawa daun kurma. Bukhari 209 dan 216. Ada yang bilang haul begini bid'ah, buntet mengadakan haul dan meyakinkan ini sunnah Rasul. Rasul menghauli Siti Khadijah, sembelih kambing, potong kecil-kecil, berikan kepada tetangga sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Bukhari Muslim juz 2 370. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.